Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Buat Anda pemirsa iNews dimanapun saja berada dan juga ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al Muhajirin yang hari ini sudah menyaksikan program ini sejak awal, sudah mendengarkan ya kajian dari guru-guru kita. Nah, sekarang saatnya kami memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak, Ibu dan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al Muhajirin dan juga yang ada di rumah ya. Silakan bisa melalui medsos. Sekarang kesempatan pertama kami berikan kepada bapak-bapaknya deh. Pak, coba angkat tangannya Bapak yang mau nanya mana? Oh, satu orang. Yang di depan silakan Bapak. Nama Bapak siapa, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unang Rahmat dari Majelis Ta'lim Al Muhajirin. Al Muhajirin ya. Izin bertanya Pak Ustadz, Ibu Ustadzah Umi Lulung ya. Sama Abi Amir Faisal. Ya. Pertanyaan saya ini terkait fakta kehidupan. Fakta kehidupan. Fakta kehidupan, kadang kita berjumpa dengan orang, berinteraksi dengan orang. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya itu suka bikin sulit orang lain. Bikin susah orang gitu. Tapi justru kok hidupnya enak aja. Rezekinya lancar, dimudahkan, anaknya sukses. Kadang seperti itu. Nah, itu bagaimana sih Ustadzah? Apakah selalu kebaikan, dapat kebaikan ini di dunia langsung? Atau orang berbuat jahat, orang yang tidak baik itu dapat tanda balasan terhadap keburukannya atau tadi bahkan kebalikannya. Itu saja, terima kasih. Baik. Sebentar Bapak, sebelum terima kasih saya mau tanya. Menyulitkannya itu seperti apa ya Bu ya? Maksudnya biar jelas nih kan kadang-kala ada orang menyulitkan karena tertib aturan. Ya kesannya menyulitkan. Iya. Tapi ada yang memang menyulitkan memang ya membuat sulit saja gitu. Gimana Pak? Bisa contohnya gimana Pak? Iya, kalau sesuai aturan mungkin itu memang menertibkan ya. Nih menyulitkan misalnya tidak membuat kemudahan orang lain. Misalnya orang sedang dalam kesulitan. Ya. Dia datang seperti membantu, malah mengambil keuntungan dalam kesulitan orang lain. Misalnya seperti itu. Iya. Dan hal-hal lain yang sejenis itu. Kira-kira demikian. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir mungkin bisa menjawab pertama. Ada orang yang suka menyakiti orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, tidak pernah sholat, gak pernah puasa, tapi kok hidupnya semakin makmur ya Bu ya? Nah, ada orang ahli sholat duha, ahli sholat tahajud, kok gak kaya-kaya ya Bu ya? Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah. Jadi ada bab dalam Al-Quran itu namanya babul istidraj. Kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan hartanya, dimudahkan jabatannya, tapi tetap jauh dari Allah, tetap zalim, itu namanya istidraj. Sengaja Allah mudahkan supaya dosanya semakin banyak karena Allah sedang menyiapkan azab yang sangat pedih setelah itu. Makanya
Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Coba angkat tangan. Tepuk tangan pundak sebelah temannya. Ya, ya, Bu, bilang, Bu. 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 Jangan banding-bandingkan Jangan banding-banding dirimu dengan orang lain. dengan orang lain. Ingat, Ingat, nasib kita nasib kita berbeda. berbeda. Yang penting Penting tetap tetap jadi orang baik. jadi orang baik. Yes. Yes. Oke. Abi, bentar Abi. Ibu-ibu, bapak-bapak tepok sebelahnya. Yang ini satu ibu ditepok sama 2 orang ini ibu. Yang nepok 2 orang. Dia saling tepok. Iya, ini yang nepok 2 orang. Kanan nepok dia, kiri nepok ibu juga. Silakan. Baik, sudah Abi ya. Baik, Bapak sudah terjawab ya Pak ya. Ya baik, mudah-mudahan itu bisa jadi. Itu adalah istidraj dari Allah. Nah memang kalau kita ibadah itu kan Allah janjikan kita adalah surga fid dunya wal akhirah. Ketenangan buat ibadah. Tapi masalah kaya mah bonus ya Pak ya. Ya. Benar kan masalah kaya itu bonus. Yang penting hidupnya jangan kekurangan. Baik silakan ada lagi yang mau bertanya. Silakan. Mana? Ibu ada tadi? Mana? Ibu? Yang mana ada ya? yang perempuan? Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz David, saya dengan Anissa Karimah dari Majelis Taklim Miftahul Ulum, izin bertanya. Ya. Jika kita sering merasa kalah dan diremehkan karena mencoba untuk tetap jujur di tempat kerja, apakah tetap sabar dan baik dalam kondisi seperti itu akan tetap Allah balas? Demikian itu saja. Terima kasih Ustadz, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Lulung, ini pertanyaannya ini kayaknya mewakili jutaan orang-orang yang kerja ya. Ya, gitu udah tetap dengan lingkungan yang toksik kita masih tetap baik gitu. Gimana apa yang harus kita kerjakan gitu ya? Nah, silakan Ustazah. Ya, jadi Bunda yang solehah ya. Anissa, ya. Insya Allah amin rabbal alamin. Cahaya hati. Indonesia. Gimana nih Ustadz, Ustazah, kita di tempat kerja tuh kita udah berusaha jujur gitu ya. Berusaha ramah, baik. Tapi kita tetap direndahin. Tetap orang itu kayaknya jahat sama kita. Sementara orang yang jahat kok kayaknya semakin naik jabatannya kayak gitu ya. Apakah saya tetap sabar aja, tetap kerja aja atau gimana? Yang pertama, kalau belum tempat kerjaan lain belum dapat, sabar aja dulu. Karena lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerjaan. Do you understand? Yes. Yes. Jadi biarin capek kerja daripada capek cari kerjaan. Sambil berdoa kepada Allah. Karena yang namanya kehidupan itu adalah ada perputaran. Kalau kata guru kita roda berputar, you know. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah di antara manusia. Sekarang kita berusaha jujur, tetap aja jadi orang yang jujur. Kalaupun diremehkan berarti yang meremehkan bukan orang yang memang benar-benar Iqra kitabaka kafa binafsik yang tadi dinyatakan oleh Ustaz Al-Isra. Bacalah Al-Quran, baca kitabmu. Cukup dirimu yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya ya, Allah nyuruh selalu tetap berbuat baik. Tadi kan di awal udah dibilang, gak rugi loh jadi orang yang baik. Jadi tetaplah dalam kebaikan karena Allah tidak pernah lupa untuk memberikan balasan kebaikan. Yang tadi guru kita nyatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu tetap baik, bukan buat mereka yang meremehkan kita. Tapi adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Umi sih di usia seperti sekarang ini ya. Mau ada orang itu yang haus validasi, manipulatif, jahat. Umi gak benci. Umi hanya heran dan akan ngomong sama dia apa? Are you okay? Iya. Are you okay? Kok kamu bisa ya berbuat seperti itu? Ada ya orang kayak gitu yang punya citra pribadi yang problematik. Asik. Tinggi ngomongnya ya. Jadi yang pertama tetap doakan dia. Karena kekuasaan ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi Umi bilang. Kalau ada orang yang memang seperti itu kita jangan terpengaruh. Kita tetap jadi orang baik. Dan ingat kasih aja dia pantun biar kita santai.
Ikan emas, ikan lele. Cakep. Ikan emas, ikan lele. Cakep. Sorry, aku nggak panas karena engkau sepele. Iya. Terima kasih. Jadi kira-kira Masya begitu Allah. ya. Ya, Ngapain makasih, kita Ya. pekerjaan kita rusak cuman Ya. gara-gara dia. Kan kita pengen membuat diri kita maju dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ta'ala, bukan baik. di hadapan manusia. Baik, Terima terima kasih banyak Ustazah Lulung. Bu, ikan emas, ikan lele. Asik. Apa Bunda tadi? Sorry, gua nggak panas karena lo sepele. Saya mau ngikutin cuman gaya ngomongnya nggak bisa. Allahu Akbar. Baik, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Ya, di pojok ya. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Linda dari Majelis Taklim Asamaniyah. Pertanyaannya Pak Ustadz dan Ibu Ustazah, di zaman media sosial sekarang ini banyak orang menyebar aib Ya. atau ikut komentar dengan hal yang negatif. Ya. Kalau sudah terlanjur, bagaimana caranya menebus kesalahan sehingga sampai menyakiti orang Ya. dan atau juga orang itu sampai bunuh diri Oh iya baik. atas komentar kita. Demikian Pak Ustadz dan Ibu Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, Fadal Abi. Sosial media cepat menyebar, kalau itu kebaikan menjadi amal jariah. Kalau yang menyebar keburukan menjadi dosa jariah. Hati-hati dengan sosial media. Jangan curhat ke sosial media, tapi curhat kepada Allah. Kalau sakit hati kepada seseorang, jangan ngoceh-ngoceh di sosial media. Udah diem aja, gak usah dibalas. Siap? Siap. Jadi kalau sudah terlanjur Pak Ustadz nih, Bagaimana? gimana caranya Iya. sudah nyakiti orang lain dan sebagainya. Allah berfirman, Innal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ada 3. Bertobat. Obat. Jangan ulangi lagi. Yang kedua, wa aslahu. Lakukan islah. Perbaiki diri. Yang ketiga, wa bayyanu. Jelaskan. Yang tanggal sekian ucapanku begini. Aku cabut, aku minta maaf. Mungkin ada orang yang tersesat karena pemikiran saya terlalu menyebar. Aku cabut, aku tidak mengulangi lagi itu. Kalau terlanjur ada orang sakit hati, misalnya saya minta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Silahkan yang mau membalas. Datang kepadaku, apa yang mau dibalaskan. Silahkan, aku siap untuk dibalas. Wa bayyanu, harus jelaskan. Kalau tidak dijelaskan, tidak bisa. Dan juga penyebarannya melalui sosial media. Kalau dia pernah bukunya sesat dan menyesatkan, tulis buku baru bahwa pemikiranku tanggal sekian itu sesat dan menyesatkan, yang benar begini. Kalau terlanjur berfatwa, maka dia buatlah fatwa yang baru, tanggal sekian fatwaku yang begini, itu salah, yang benar begini. Begitulah seterusnya. Sehingga orang dia tidak mengikuti fatwa kita yang salah. Semoga Allah menjaga kita semua. Masya Allah, amin. Nah untuk kita taubatnya sendiri selain tadi, ya untuk kita kepada Allah bagaimana? Apakah harus sholat taubat dulu dan mengucap istighfar berapa ribu kali? Kan suka ada begitu ya Ibu ya, ada yang ngajak. Gimana Abi? Cara bertobat, Imam An-Nawawi, Babut Taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan ada 3. Kalau itu dosa kepada Allah, syaratnya 3. Yang pertama, al-iqla'u anil ma'siyah, tinggalkan dosa. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia menyesal atas dosa itu. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, dia bertekad untuk menjadi orang baik setelah itu.
Misalnya dia tidak sholat, maka langsung sholat seperti itu. Setelah itu. Dan langsung dia tidak mengulangi lagi dan menjadi orang baik. Kalau dosa itu kepada orang lain, misalnya punya hutang, maka ditambah yang keempat. Yang pertama, tinggalkan dosa itu jangan sampai tidak mengulangi lagi. Jangan sampai mengulangi lagi. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad jadi orang baik. Yang keempat, bayar hutangnya. Jangan kemudian nggak bayar. Nggak bisa. Pak Ustadz, aku akan haji 100 kali. Sekalipun haji 100 kali, kalau hutang nggak bayar, tetap ditahan, tidak akan bisa masuk surga. Iya. Nah kalau kayak tadi yang membicarakan keburukan orang itu gimana? Apakah harus telepon orangnya, minta maaf orangnya atau bagaimana? Itu termasuk makna dalam bayanu. Terlanjur menyebutkan nama orang. Datangi orang itu, silaturahim baik-baik. Nyatakan, Pak, aku pernah menyakiti Bapak tanggal sekian. Silahkan Bapak balas. Aku minta maaf. Mau mukul, silahkan. Mau balas apa saja, silahkan. Bayar denda, silahkan. Aku ingin tobat. Itu namanya wabayanu. Dia harus menjelaskan itu. Oh, ya, nggak bisa diam-diam. Bang Kholik, maafkan aku ya. Apa dosamu? Maafin aja lah. Nggak bisa begitu. Oh, nggak boleh ya? Nggak bisa, harus jelaskan. Pokoknya udah deh gitu, nggak boleh udah ya? deh gitu, nggak bisa. Iya. Wabayanu, jelaskan dosaku apa. Nah, Ya. sekarang kalau orang yang kita mintain maaf terus dia bilang saya nggak mau maafin, boleh nggak? Nah, itu terserah dia. Oh. Ya, yang penting aku sudah minta maaf, maka sudah selesai aku permintaan maaf. Gugur sudah. Ya, sudah selesai. Oke, baik. Bu, Ya. jelas? Pak, jelas Pak? Pak, woi, jelas Pak? Kita minta maaf sama orang yang sudah kita jelekkan. Ya, datangi orangnya, mohon maaf pada orangnya, ya, dengan hati yang ikhlas, ya, dengan hati yang bersih, ya. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahannya. Tapi ada yang bilang gini, Ustadz, saya mah nggak ngejelekin Ustadz, cuman kalau ada orang yang bermasalah masuk dalam ruangan, saya cuman nih ngasih kode, itu dosa nggak Ustadz? Ya. Tapi jangan dijawab dulu, nanti aja. Baru mau dijawab nih. Jangan mana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.